Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Waalaikumsalam. OKD 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. OKD 11 terdiri dari saya, Muhammad Fagarul Jamil. Dan saya Reza Putra Dwiansyah, NRP 15 2022 231. Dan saya Pak Haji Rena Atarik dengan NRP 15 2022 238. Oke, ini pertama-tama kami akan membahas yaitu tentang booting yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Reza. Apa itu booting? Booting atau bisa disebut bootstrap dalam dunia komputer bisa juga disebut proses menghidupkan sistem operasi dan memuat semua komponen yang akan diperlukan agar berjalan dengan baik dan tidak akan terjadi kegagalan sistem. Selain itu, booting juga melibatkan pemeriksaan dan pengujian terhadap perangkat keras komputer untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik sebelum memasuki sistem operasi. Dan di proses booting itu ada power good yang menyampaikan ke CPU wake up, lalu ke POS, lalu ke CMOS dan BIOS, dan nyambung lagi ke loading driver, terus sistem video, memory and handoff, dan terakhir bootstrap loader. Di power good itu, fokus di sini adalah setelah kita menyalakan komputer, power supply kita akan merasakan atau menyesuaikan tegangan atau voltage yang optimal atau sempurna untuk kita menghidupkan komputer kita. Dan di CPU wake up, yaitu setelah memastikan tegangan atau voltage sudah optimal, maka selanjutnya yang terjadi adalah CPU yang dimana adalah otak dari hardware sebuah komputer akan terbangun atau bisa dibilang menyala. Dan akan memasuki suatu proses boot yang akan mengaktifkan basic input atau output sistem BIOS. Dan di POS yaitu adalah basic input output sistem BIOS akan melakukan power on self test yaitu POS. Yang dimaksud POS adalah sekumpulan rutin khusus yang dijalankan selama proses booting komputer pribadi atau PC yang disimpan di dalam ROM. Dan di CMOS and BIOS itu adalah sejumlah kecil memori pada motherboard komputer yang menyimpan pengaturan basic input output sistem BIOS. Ketika POS sedang berlangsung, BIOS dan CMOS akan berkomunikasi satu sama lain untuk memastikan apa saja yang akan ada pada sistem operasi. Dan di itu ada loading driver. Loading driver pada saat ini adalah kita memuat driver kita. Untuk diingat, yang dimaksud driver di sini adalah driver basic saja. Hanya untuk memberitahu atau memerintah komputer untuk menggunakan suatu perangkat seperti mouse, monitor, dan sebagainya. Dan di sistem bus, yaitu selanjutnya sistem bus akan diaktifkan oleh BIOS. BIOS akan mendapatkan sinyal dari atau kepada CPU melalui sistem bus untuk memastikan semua komponen dasar berjalan dengan baik. Dan di video itu ada Dan di video itu pertama kalinya proses boot ditampilkan pada layar monitor, seperti yang sudah diberitahukan pada step sebelumnya bahwa komputer telah memuat sejumlah basic driver, salah satunya adalah untuk menampilkan video display pada monitor. Dan di memory and the handoff, selanjutnya kita mempunyai sistem memori. Pada tahap ini, POS menulis atau membaca suatu dari sistem RAM. Selanjutnya adalah handoff atau proses pemindahan panggilan atau sesi data yang sedang berlangsung dari satu saluran yang terhubung jaringan inti ke saluran lain yaitu bootstrap loader. Dan di terakhir itu ada bootstrap loader. Ini di mana sistem akan mengoperasikan atau akan memulai apa yang kita tahu yaitu sistem operasi seperti Windows, macOS ataupun sistem operasi yang lainnya. Dan di sistem komputer digital akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fahreza. Di sistem digital itu kita akan membahas tentang sistem komputer digital dan beberapa komponen pendukung untuk membuat suatu sistem komputer digital.
Yang pertama, apa itu sistem komputer digital? Sistem komputer digital adalah sistem komputer yang menggunakan teknologi digital dalam pemrosesan informasi. Teknologi digital adalah teknologi yang mengelola informasi menjadi angka-angka biner, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya kita akan bahas motherboard untuk beberapa komponen pendukung. Motherboard adalah komponen utama untuk membuat sebuah komputer. Motherboard berfungsi sebagai komponen penghubung seperti CPU, GPU, RAM, storage atau penyimpanan, serta perangkat input atau output. Di sini kita menggunakan motherboard Gigabyte G760M Aorus Elite, yang dimana merupakan motherboard di kelas menengah yang menggunakan chip Intel B760. Chip Intel B760 ini memiliki TDP atau thermal design power atau konsumsi listrik sekitar 6 watt. Motherboard ini menggunakan soket prosesor LGA 1700 yang support dengan prosesor Intel generasi ke-12 dan ke-13. Ini adalah beberapa komponen pendukung. Yang pertama, prosesor menggunakan Intel Core i7 13700K dengan soket Raptor Lake. Yang kedua, RAM dan GeForce Delta RGB DDR5 2x16GB, total 32GB. Selanjutnya storage menggunakan ThinkPad MP44 kapasitas 512GB. Selanjutnya power supply menggunakan Power Master MWE 650V. Dan yang terakhir komponen I/O, beberapa contoh komponen I/O motherboard adalah keyboard, mouse, dan monitor. Tapi intinya tadi ini untuk membuat database internal, ini untuk mengimport yang kita butuhkan nanti. Yang di sini database internal terdiri dari komputer spek, dan ini untuk login, username dan password. Ini itu function untuk loginnya tadi. Jika kita menginputkan salah yang saya maksud ini yang tidak ada atau tidak seperti yang ada di database internal tadi, maka program akan keluar. Oke, selanjutnya ini untuk simulasi boot tadi, dia akan menginisialisasikan CPU dan spek-spek yang telah dibuat tadi. Dan ketika kita enter, oh ya, di sini saya lupa juga, di sini ada fungsi clear screen. Nah, lanjut ke yang tadi, ketika kita enter, dia akan masuk ke CLI-nya langsung. Nah, di sini kita buat clear screen biar dia kosong lagi, jadi biar dia tidak penuh gitu. Nah, di sini untuk fungsi change directory-nya, di sini current directory ini untuk variabel awal kita nanti di CLI-nya. Nah, kalau created directory ini kita membuat list kosong, data list kosong. Di sini kalau di Python sebutnya list. Nah, nantinya akan dimasukkan ketika kita membuat directory baru pada simulasi cell, yaitu kalau kita menulis mkdir, dia akan masuk ke variable ini. Dia akan di-append kalau di Python ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk program utamanya, di sini udah masuk ke CLI-nya atau cell-nya. Jadi kita ada memakai current time, date time untuk displaykan tanggal terus waktu. Ada waktu tuh current time ngambil dari yang tadi. Nah, di sini current directory ini ngambil dari yang ini tadi. Berarti saat di ini tuh kita sedang olah-olah kita tuh sedang di folder di drive C, terus di folder user dan folder user. Nah, selanjutnya mulai dari sini sistem akan dalam keadaan idle, yaitu meminta perintah kita. Di fungsi simulate cell ini adalah program utama kita, yaitu yang berisi perintah-perintah apa aja yang ada yang telah kami buat berdasarkan CLI atau CMD yang ada di sini. Kami ada help untuk menampilkan semua perintah yang ada di sini. Ada display, ada di directory, ada mkdir,
Terus spasi nama untuk membuat directory, terus ini rm spasi nama untuk menghapus file, di sini atribut spasi nama untuk menampilkan atribut file, di sini untuk cd spasi nama untuk masuk ke directory. Dan ini ada cd spasi titik-titik untuk keluar dari directory yang sedang kita masukin saat itu. Shutdown dan exit ini untuk keluar dari sistem. Nah, kalau clear ini menggunakan itu untuk memakai fungsi clear scan yang tadi. Selanjutnya kita akan langsung ke di sini untuk menyesuaikan urutan nanti pas di prosesnya dimulai. Oke, kita langsung aja ke hasil atau ke saat programnya dijalankan. Pertama-tama kita akan masuk ke proses bootnya dulu yang seperti saya jelaskan tadi. Ini ada initializing CPU dan spek-speknya tadi. Terus ketika ditekan enter, dia akan masuk ke booting operation system, loading BIOS driver, ini. Nah, terus setelah kita booting, kita akan masuk ke login. Sini saya memasukkan login dengan data sesuai database internal tadi, yaitu Nihon dan Nihonjin. Login berhasil. Nah, jika saya memasukkan selain dari ini, dan itu pun jika ada spasi di antara ini, dia akan login gagal dan akan keluar dari sistem. Nah, di sini setelah login berhasil, dia akan masuk ke simulasi CLI-nya atau ya cell-nya berbasis CLI. Di sini ada waktu yang tadi saya pakai datetime. Terus ini yang pakai current directory tadi. Untuk sekarang berarti ini tandanya sekarang kita lagi di directory si user dan Acer. User dalamnya ada Acer. Ada file Acer. Sistem siap menerima perintah. Di sini berarti sistem sedang dalam keadaan idle. Sedang menunggu perintah. Nah, di sini ketika saya ketikkan help, dia akan muncul seperti yang tadi. Ini. Daftar-daftar perintah yang ada. Nah, di sini ketika saya tekan display, dia langsung mendisplaykan, dia akan menjalankan fungsi yang ini tadi, menampilkan spesifikasi perangkat dan langsung menampilkan spesifikasi perangkat yang ada pada database internal tadi. Nah, di sini ketika saya menggunakan nadir, dia akan isi directory tadi, tapi karena isi directory-nya masih kosong, maka kita membuat dulu. Nah, ini di sini saya membuat mkdir spasi dava, berarti dia akan membuat folder atau directory dava. Nah, di sini ketika saya dir lagi, tuh ada isi directory dava. Selanjutnya, ketika saya mau menghapus, berarti saya menggunakan rm spasi nama folder. Di sini saya rm spasi dava file dava berhasil dihapus. Jika saya cek lagi dir, dia akan terhapus file yang tadi. Nah, untuk mengeluarkan dari sistem dari program ini, kita tinggal menuliskan perintah shutdown atau exit. Oke, begitu saja dari kami ya, kelompok D8, kelompok D11. Mohon bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.